untuk membaca bagian firman Tuhan. Yang pasti ibu ada sibuk di bagian belakang, juga anak-anak demikian. Tapi mereka mendengar pasti juga. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 8 di sini. Wahyu 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Terima kasih. Hamba-Nya sudah membaca firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita bersama-sama berkumpul, diundang oleh keluarga hamba-Nya, keluarga semua Hari Kalang, atas pemeliharaan yang Tuhan berikan buat keluarga hamba-Nya di sini, dan juga yang terkait dengan hari ulang tahun di sini. Mulai kalau kita lihat pada bulan Mei yang lalu ada tercatat pasti di sini, ada 14 Mei yang lalu hari ulang tahun Ibu Meke semua. Kemudian pada 4 Mei anak Aditya semua juga berhari ulang tahun. Nah, 6 Mei 2022 ini, ya, ini adalah hari ulang tahun perkawinan keluarga semua Hari Kalang. Hari ulang tahun yang ke-23, ya.
So dekat-dekat ini tahun apa yang disebut kalau sudah 25 itu perak-perak. Ya, iya. Ada banyak hal yang boleh kita nyatakan syukur hadirat Tuhan. Pasti di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada saat ini juga, oh saya juga bersyukur pendeta. Nah, mungkin dia bilang, interupsi pendeta, saya juga ada ulang tahun tanggal sekian. Tapi saya tahu yang berulang tahun karena di apa itu ada data saya, ada database saya. Ya. Tapi selalu saya berdoa supaya semua yang ada ya, yang ada di database supaya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin. Iya. Belum semua dengan kata amin. Nah, saya mau supaya semangat. Mungkin karena redup cuaca sehingga kurang semangat. Tapi saya lihat kesemangatan kita semua sehingga kita yang ada sudah boleh berkumpul pada saat ini dengan suasana syukur, sukacita atas segala limpah berkat. Karena kehidupan kita ada bersama Tuhan. Sekali lagi ada bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Nah karena itu persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi sampai tamang ini ya, my friend ya, saya kenal sejak saya masih pemuda, saya masih vikaris. Beliau tadi sudah baca di pasal 21 dari Wahyu ini. Kalau kita membaca ini bagian ini, di sini kita jumpai bahwa Yohanes dia sebagai orang yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, dia memperoleh penglihatan ketika ia berada di Pulau Patmos. Kemudian ia berkata bahwa ia melihat apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah berlalu. Sudah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan kota yang kudus, Yerusalem yang baru, itu dikatakan turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, itu saya pastikan ini juga ulang tahun yang ke berapa ini? Di sini 23 tahun ya, betul Pak? Sahabat saya? Nah, itu 23 tahun. Saya lihat kalau ibu di sini seperti nas pembimbing juga tadi, memang kalau dikatakan tadi ya karena keluarga di sini senantiasa takut akan Tuhan. Betul itu sahabatku? Ya, takut akan Tuhan. Dari dulu itu ya, beliau saya kenal. Jadi kemudian dalam kehidupannya apabila ya, sehingga dalam segala aktivitas ya, keluarga di sini bekerja, dia memakan hasil jerih payah tangannya, sehingga dia dikatakan berbahagia keadaannya. Ada bahagia? Pasti. Bagaimana sahabatku yang ada, ibu kekasih yang ada? Beliau saya kenal dulu, badannya masih ramping. Ini seperti nas pembimbing, tidak secara kebetulannya saya pilih ini nas ini ya. Apa dikatakan di sini dalam nas pembimbing? Ya, istrimu. Ini istrinya sahabatku ini. Seperti apa? Coba baca. Siapa yang bawa Alkitabnya? Supaya betul kan pendeta bilang itu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Subur sekali ini kita friend ini. Subur ibu negara kita ini. Ya, di dalam rumahmu. Itu sahabatku, di dalam rumahmu istrimu seperti pohon anggur yang subur. Kemudian anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja makan yang ada. Ya, saya kira ini juga tentu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bukan cuma hambanya di sini. Amin. Nah,
apabila dalam hidup kita ini kita takut akan Tuhan. Ini terkait dengan nas pembimbing tadi. Saya harus uraikan juga nas pembimbing, jangan jadi hiasan. Karena terkadang kan orang cuma baca itu jadi hiasan, tapi saya harus uraikan itu. Itulah kehidupan. Takutlah kan Tuhan supaya ada kebahagiaan. Kalau nyandak takut Pak Tuhan, biar dia banyak harta melimpah. Apa artinya semua itu? Gitu? Karena semuanya itu nyandak kekal. Ya, yang kekal itu hanya perubahan saja. Kalau di dunia ini perubahan, tapi ingat jangan bilang perubahan. Yang kekal itu adalah kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kalau secara manusiawi memang yang kekal itu perubahan. Itu filsafat, itu harus belajar juga filsafat. Baik, selanjutnya ya, saya harus pakai kacamata sudah harus mulai redup ini. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat saya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, semua saya mau katakan di sini bahwa ketika di sini kita memperhatikan ada suara yang terdengar. Terima kasih sahabat sudah nyalakan lampu ya. Terdengar suara yang nyaring dari tahta berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka atau duka cita. Soal segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah ini apa yang dikatakan di sini bahwa nanti, ini berarti future, ya. Kalau bahasa Kaili itu belajar bahasa Kaili ya. Future tense yang akan, itu berarti kalau ini satu saat, ya, talisnya sudah tidak ada, yang ada laut nanti, ya. Begitu juga bumi ini akan berlalu semuanya, maka semua yang terjadi, air mata, segala sesuatu, tangis yang ada, duka cita itu akan diubahkan. Karena itu dikatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku di situ siapa? Bukan manusia biasa. Dialah Yesus, Tuhan, Juru Selamat kita, penebus kita, junjungan kita. Amin. Iya, Dialah yang membaharui semuanya, sehingga di situ firman-Nya lagi, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bukan perkataan yang abal-abal, bukan perkataan yang salah-salah, saudara. Karena itu kalau menjadi pengikut Tuhan, Yesus, sungguh-sungguh kita jangan cuma main-main, ya, sungguh-sungguh supaya ketika apa yang dikatakan dalam perikop ini kita juga menerima apa yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selanjutnya kita memperhatikan firman yang datang kepada Yohanes yang berbunyi, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesus pertama berkata dalam Injil Yohanes, akulah air kehidupan. Karena itu siapa yang haus harus datang kepada Dia. Kalau dia cuma tinggal diam, sama dengan kita orang datang kemari toh. Datang menghadiri undangan dari hambanya di sini. Kita datang, kita diundang, kita menghargai undangan yang ada. Karena itulah saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika dalam kehidupan ini kita hidup dalam janji yang pasti Ia genapi ini, kita harus betul-betul serius hidup di dalam dan bersama Kristus. Terkait dengan itulah maka dikatakan jangan jadi orang-orang penakut. Karena orang penakut itu yang mau masuk surga, saudara-saudara. Di mana itu dibilang pandita? Ini bacaan tadi. Coba, Bapak ada bawa mic saya lihat. Baca di mana, di ayat berapa itu, Pak? Sahabatku. Bacakan itu, Pak. Supaya kita orang semua dan
friendku ini, ingat itu, nih boleh balik jadi orang panako, nih boleh jadi pembunuh, nih boleh jadi sundal, nih boleh jadi tukang sihir, nih boleh jadi penyembah berhala, nih boleh jadi papang dusta, dan seterusnya. Coba baca itu, berapa itu? Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu ada kematian yang kedua, bukan saya menakut-nakuti ya, sampai kita orang mengalami apa yang disebut dengan kematian kedua. Kalau kita cukuplah mati satu kali, kata itu akan dibangkitkan supaya kita menerima janjinya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. So ada kapling di sana. Kaplingnya tidak seperti di Huntap yang ada, itu lebih bagus dari itu. Pasti itu. Amin. Siapkan diri dari sekarang ya. Stabilo juga yang tadi itu di ayat 8 yang dibaca oleh sahabat saya itu, stabilo. Karena kalau kita masih panako, masih nyandak percaya ya Pak Tuhan, masih keji, masih jadi pembunuh yang dipikir kubun kau. Bukan cuma itu, apalagi itu padara-padara, tapi membunuh karakter seseorang itu juga nih boleh. Itu bisa ditahu itu bagaimana pembunuhan karakter yang ada. Terkadang kan orang sudah bisa bertumbuh berkembang, tapi karena ada rasa ada itu tanpa saya jelaskan, jelas itu sudah. Kemudian jangan keji. Ini orang yang dalam hidup ini jangan sundal, jangan jadi sundal. Itu yang di sini nyanda, tentu nyanda. Ada tukang sihir, jangan jadi ikut tukang sihir. Jangan. Penyembah berhala, jangan penyembah berhala, jangan dikira patung apa itu dibikin baru disembah-sembah. Bukan cuma itu. Penyembah berhala adalah bagaimana dalam hidup kita jadikan duit itu segala-galanya, sehingga dalam memberi persembahan aja kasih justru berapa kita mau kasih, ya tak? Padahal Tuhan sok kasih lebih dari itu. Amin. Itu. Jadi jangan menjadi penyembah berhala. Terkadang kita ini segala macam. Kemudian dari semua itu ini banyak jadi papan papan dusta, pembohong. Nyanda pendeta, nyanda. Tanya tahu itu, padahal tahu. Karena biasa itu kan kelihatan dari biar pendeta bodoh-bodoh belajar psikologi, tahu itu. Oh ya. Jadi apalagi Tuhan, jadi ini boleh jadi papang dusta, ya Pak dusta. Karena itu supaya dalam hidup ini kita dapat bagian dalam kehidupan seperti apa yang saya katakan tadi, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itulah kehidupan yang kekal ya, dalam bumi yang baru dan langit yang baru itu. Dan jangan sampai kita ada di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini yang disebut dengan kematian yang kedua. Nah ini memang kadang kalau orang berkhotbah di ulang tahun ini dikhotbahkan, tapi saya harus wajib menyampaikan. Kalau saya tidak sampaikan bahaya. Nah oleh karena itu saudara, sebagai orang yang percaya, kita sebagai umat yang percaya, kita melihat bahwa sesungguhnya visi hidup kita masih panjang ke depan. Kalau kita lihat di sini apa yang disampaikan dari bagian kitab Wahyu, di sini di dalamnya kita diberikan apa? Ada kekuatan untuk bagaimana kita menghadapi hari esok bersama Tuhan. Pandang hari esok, itu lagu itu saya nyanyikan panjang nanti. Nah, kita tahu bahwa realita dunia yang kita hadapi ke depan adalah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, betul?
Nyanda sepi dengan tantangan. Banyak sekali tantangan kita ke depan, apalagi dalam kehidupan berjemaat kita, dalam kehidupan bergereja. Banyak tantangan. Jangan pikir aman, adem ayem. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, tantangan pasti banyak. Apalagi di era digital ini. Di era digital ini banyak tantangan kita, karena orang lebih banyak ya kalau sudah apa itu gampang sekali bikin orang babak dusta. Di mana saya? Nah, itu dia bilang, oh ada dia. Padahal, nah ada apa denganmu? Nah, itu. Jadi jangan sampai Wahyu pasal ini terjadi dalam hidup ini, dusta. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, hamba Tuhan yang ada, kita semua sebagai hamba-hambanya, mari dalam hidup ini dengan realita hidup yang ada yang kita hadapi ke depan, supaya kita yakin bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita, dan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang disebutkan pahala yang melimpah kepada umatnya yang setia. Kalau yang setia apa mau? Sama kalau di rumah kan, kalau yang tidak setia pasti kita juga akan dapat apa? Marah. Pasti dihukum juga sedikit-sedikit. Walaupun banyak juga ada. Amin. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang yang tidak setia pasti akan dihukum pada kematian yang kedua. Nah, oleh karena itu kita perlu lakukan sekarang adalah apa? Di era digital ini apa? Mari kita jalani realita hidup kita di tahun yang ke depan ini, di era digital ini, sehingga dengan penuh pengharapan dan dengan semangat baru kita miliki. Kita memiliki tekad kita, ya, komitmen kita apa sebagai orang yang percaya kepadanya, supaya kita apa? Tidak jadi penakut, supaya kita percaya sungguh-sungguh, jangan cuma setengah hati percaya, supaya jangan jadi orang keji, supaya jangan jadi pembunuh, jangan jadi sundal, jangan jadi tukang-tukang dekat dengan tukang sihir, jadi tukang sihir, jangan jadi penyembah berhala, jangan jadi papang dusta, ya, jangan jadi pendusta, karena semua yang seperti itu akan berada di luar kerajaannya. Jadi kalau sekarang selama kita hidup ada tantangan, mari kita hadapi tantangan yang ada dengan penuh kesetiaan kita mengiring dia, karena dialah Alfa dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir, terus memelihara supaya kehidupan kita sampai pada kesudahan langit dan bumi ini, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara kita semua, kita akan hidup bersama dengan Dia, dengan Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus Juru Selamat penebus dosa kita, dalam Yerusalem yang baru. Dengan dasar firman Tuhan ini, kita semua yang ada, keluarga di sini, akan selalu termotivasi untuk berpegang selalu pada firman-Nya. Happy wedding anniversary dan happy birthday buat, ya, hambanya pas hari ini, Bapak Penatua Insinyur Medis Romuald Master Manajemen, dan ada yang saya sebut sudah dari tadi. Katakan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin.